Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sampai tua sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita belajar bersama tentang kesehatan dengan cara yang ringan, penuh cinta, dan tentunya sopan santun. Apa kabar bapak, ibu, eyang, atau om tante yang sedang nonton dari rumah? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pernah nggak sih merasa lupa meletakkan kunci? Atau lupa nama cucu teman padahal baru saja dikenalkan? Banyak yang bilang, wajarlah, namanya juga sudah tua. Tapi hati-hati, bisa jadi itu bukan cuma pikun biasa. Banyak orang tidak sadar bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang tampaknya sepele, tapi ternyata bisa mempercepat penuaan otak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar dari kita melakukannya setiap hari. Sebelum kita lanjut, yuk bantu channel ini terus berkembang. Klik like kalau Bapak Ibu merasa video ini penting, share ke saudara dan teman sebaya, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat di komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad agar ilmu kita berkah dunia akhirat. Penuaan otak itu proses alami. Tapi tahukah Anda? Ternyata banyak penelitian menunjukkan bahwa penuaan otak bisa dipercepat karena pola hidup dan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Menurut studi dari Harvard Medical School, ada sejumlah kebiasaan yang tanpa disadari bisa mempercepat penurunan daya ingat, mengganggu fungsi berpikir, bahkan memicu risiko demensia di usia lanjut. Dan kabar baiknya, kalau kita tahu apa saja kebiasaan itu, kita bisa menghentikannya dan menjaga otak tetap tajam, aktif, dan sehat. 1. Kurang tidur yang berkualitas. Pak Thohir, 63 tahun, pensiunan guru SD yang disegani di kampung. Dulu, beliau terkenal semangat dan mudah menghafal nama murid satu persatu. Tapi belakangan, daya ingatnya mulai menurun. Bukan karena usia, tapi karena tidurnya sudah tidak seperti dulu. Setiap malam, ia hanya tidur 3-4 jam. Kadang terbangun berkali-kali, kadang tak bisa tidur sama sekali. Ia pikir, ini normal kok, orang tua memang tidurnya pendek. Padahal, menurut ahli saraf dari Ersub Cipto Mangunkusumo, tidur yang terganggu secara terus-menerus dapat mempercepat kerusakan struktur otak, terutama di bagian yang mengatur memori dan konsentrasi. Apa yang sebenarnya terjadi saat kita tidur? Banyak yang belum tahu. Saat kita tidur, otak sebenarnya tidak ikut tidur. Justru saat itulah otak bekerja paling aktif membersihkan racun, memperbaiki sel, dan memproses informasi yang kita alami seharian. Kalau tidur kita kurang atau terganggu, maka proses pembersihan di otak pun tidak optimal. Lama-kelamaan, tumpukan zat sisa metabolisme ini bisa mengganggu jaringan otak dan mempercepat penurunan kognitif. Kata Mbah Mukmin, tetua dusun saya, tidur itu bukan malas, tapi caranya tubuh mengingat dan menyembuhkan dirinya sendiri. Ciri-ciri lansia kurang tidur yang wajib diwaspadai. Sulit fokus saat berbicara, mudah lupa nama atau tempat, sering tersinggung atau merasa cemas. Tubuh cepat lelah meski tidak banyak bergerak. Mata berat tapi tidak bisa tidur nyenyak. Pak Thohir sendiri mulai menyadari dampaknya saat ia lupa mengambil obat harian dan mengulang cerita yang sama beberapa kali kepada cucunya. Tidur yang cukup itu berapa jam? Untuk lansia, tidur ideal berkisar antara 6 hingga 7,5 jam per malam. Tapi bukan cuma jumlah jamnya yang penting, kualitasnya juga harus dijaga. Tidur sebentar tapi dalam dan nyenyak jauh lebih baik daripada tidur 10 jam tapi sering terbangun. Tips praktis untuk tidur lebihnya di usia lanjut. 1. Hindari konsumsi kopi, teh, dan minuman manis setelah jam 5 sore. 2. Matikan lampu dan jauhkan gadget minimal 1 jam sebelum tidur. 3. Biasakan rutinitas tidur di jam yang sama setiap malam. 4. Gunakan aromaterapi seperti lavender untuk relaksasi. 5. Jangan terlalu banyak tidur siang. Cukup 20-30 menit. Pak Thohir kini mulai memperbaiki pola tidurnya. Ia membaca buku sebelum tidur dan mematikan televisi lebih awal. Dan hasilnya, ia merasa lebih segar, dan bahkan ingatannya mulai membaik. Sobat lansia yang budiman, jangan anggap remeh tidur. Karena seperti kata pepatah lama, orang yang tidur nyenyak, biasanya pikirannya lebih terang. 2. Terlalu banyak menonton TV dan pasif. Bu Yani, 66 tahun, ibu rumah tangga yang tinggal sendiri sejak anak-anaknya merantau. Aktivitas hariannya sederhana, bangun pagi, bikin teh, lalu duduk di depan TV hingga sore. Dari berita pagi, acara masak, hingga sinetron petang,
Semua ditontonnya tanpa jeda. Beliau bilang, kalau nggak nonton, rumah ini rasanya sepi banget. Memang tak salah, menonton TV bisa jadi hiburan. Tapi, tahukah Anda? Terlalu lama duduk pasif di depan layar tanpa aktivitas lain justru bisa membuat otak cepat menua dan malas berpikir. Apa yang terjadi saat kita terlalu pasif? Otak kita ibarat otot. Kalau tidak dilatih, ia melemah. Kegiatan pasif seperti duduk berjam-jam menonton TV hanya melibatkan otak secara satu arah. Kita menerima informasi, tapi tidak memproses atau mengkritisi secara aktif. Studi dari University of California menemukan bahwa lansia yang menonton TV lebih dari 4 jam sehari memiliki risiko 30% lebih tinggi mengalami penurunan fungsi memori dibanding mereka yang lebih aktif secara fisik dan sosial. Tanda-tanda otomatisasi otak akibat pasif berlebihan. Sulit mengingat cerita yang baru ditonton. Mudah lupa siapa tokoh atau plot film. Merasa kosong atau bosan setelah menonton. Pikiran melamun saat menonton acara favorit. Ibu Yani mulai menyadari ketika cucunya bertanya, "Nek, tadi sinetronnya tentang apa?" Dan beliau cuma bisa menjawab, "Lupa, pokoknya si tokoh utamanya sedih." Apa yang sebaiknya dilakukan? TV tetap boleh dinikmati, tapi harus seimbang dengan kegiatan yang merangsang otak dan tubuh. Tips sederhana agar tidak pasif terlalu lama. 1. Batasi waktu menonton hingga 2-3 jam sehari, dengan jeda peregangan setiap 30 menit. 2. Selingi dengan aktivitas seperti membaca koran, mengisi teka-teki silang, atau menulis jurnal harian. 3. Ikut komunitas pengajian, lansia aktif, atau kegiatan posyandu. 4. Ajak cucu bermain catur, dominos, atau sekadar bercerita. Kata Mbah Tumirah, otak itu bukan ember, tapi sumur. Kalau tidak diambil dan diisi ulang, lama-lama jadi kering. Pak Darto, 70 tahun, dulunya juga senang duduk menonton berita seharian. Tapi sejak ikut kelompok lansia di masjid dan mengisi waktu dengan bercerita serta latihan ingatan, beliau merasa jauh lebih hidup. Saya memang tidak bisa banyak bergerak, tapi sekarang otak saya lebih semangat, ujarnya sambil tertawa. Jadi, menonton TV boleh, asal tidak jadi satu-satunya kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, yuk aktifkan kembali otak kita. Karena otak yang aktif adalah kunci awet muda dan bahagia di hari tua. 3. Jarang bersosialisasi. Mbah Sastro, 74 tahun, dulunya dikenal supel. Ia sering memimpin pengajian lansia dan suka bercanda di pos ronda. Tapi sejak pandemi, ia jarang keluar rumah. Hari-harinya dihabiskan sendirian, duduk menatap jalan, menunggu siapa saja lewat. Awalnya beliau merasa tenang, tapi lama-lama, hatinya mulai kosong. Ia jadi lebih mudah lupa, kurang semangat, dan tubuhnya cepat lelah. Sobat lansia yang kami cintai, kesepian itu bukan cuma perkara hati, tapi juga bisa berdampak langsung pada kesehatan fungsi otak. Kenapa bersosialisasi itu penting untuk otak? Saat kita mengobrol, bercanda, atau sekadar menyapa orang lain, otak kita terlibat aktif dalam mengingat, merespons, dan berpikir cepat. Menurut penelitian dari National Institute on Aging, NIA, lansia yang tetap terlibat dalam interaksi sosial memiliki risiko penurunan daya ingat yang jauh lebih kecil, serta kualitas hidup yang lebih tinggi. Bersosialisasi merangsang berbagai area otak, memori, emosi, bahasa, hingga logika. Tanpa itu semua, otak jadi dingin dan lambat merespons. Tanda-tanda otomatisasi otak akibat isolasi sosial. Merasa malas bicara, tidak tertarik lagi mengikuti acara keluarga atau pengajian, mudah tersinggung, murung, atau cemas tanpa sebab, mulai lupa wajah, nama, atau percakapan singkat. Bu Haryati, teman Mbah Sastro, bilang begini, kalau otak diajak ngobrol tiap hari, dia jadi cair. Tapi kalau dibiarin sendiri terus, dia bisa beku. Contoh aktivitas sosial yang menyehatkan otak. 1. Bergabung di kelompok lansia masjid, pengajian, atau posyandu. 2. Rutin menyapa tetangga atau cucu setiap pagi. 3. Telepon atau video call dengan anak dan saudara seminggu sekali. 4. Ikut lomba yel-yel, senam sehat, atau sekadar duduk bareng teman sebaya. Kisah yang menginspirasi. Pak Ridwan, 68 tahun, tinggal di desa terpencil. Dulu pemurung, tapi setelah diajak ikut arisan bapak-bapak dan jadi ketua RT, hidupnya berubah. Setiap hari ia sibuk menyapa tetangga, bantu jemput ambulans desa, bahkan jadi MC di acara tahlilan.
Sekarang saya lupa kapan terakhir ngeluh, katanya sambil tertawa. Nasihat dari ahli. Dr. Anindita, psikiater geriatrik, berkata, isolasi sosial adalah musuh diam-diam bagi otak lansia. Interaksi itu seperti olahraga ringan bagi otak. Dan seperti kata Mbah Sastro, kalau umur sudah tua, kita harus makin dekat sama orang. Biar otak kita tahu, kita belum selesai. Jadi, jangan biarkan kesepian memakan daya ingat kita. Yuk, aktif lagi. Sapa tetangga, ngobrol sama anak cucu, dan hadirkan tawa dalam hidup. Karena otak yang sering diajak ngobrol adalah otak yang bahagia dan awet muda. 4. Pola makan tinggi lemak dan gula. Bu Suminah, 67 tahun, dikenal jago masak. Makanan favoritnya, tahu goreng, sambal terasi, kerupuk udang, dan teh manis hangat. Setiap pagi, beliau sarapan dengan gorengan dan roti isi coklat. Siangnya minum es teh manis, dan malamnya ngemil kue basah. Enak kok, hidup cuma sekali, ya dinikmati aja, ujarnya sambil tertawa. Tapi siapa sangka, setelah sekian waktu, beliau mulai mengeluh gampang pusing, sulit mengingat, dan cepat lelah. Saat periksa ke dokter, ternyata kadar gula dan kolesterolnya tinggi, dan mulai ada gejala penurunan daya ingat. Sobat lansia yang kami hormati, kita semua memang ingin menikmati makanan yang kita sukai. Tapi hati-hati, pola makan yang tinggi lemak jenuh dan gula dapat mempercepat kerusakan sel-sel otak. Apa hubungannya pola makan dengan otak? Otak kita memerlukan nutrisi yang seimbang untuk tetap tajam dan berfungsi optimal. Terlalu banyak makanan tinggi gula menyebabkan lonjakan insulin yang bisa merusak pembuluh darah kecil di otak. Sementara itu, lemak jenuh dan makanan berkolesterol tinggi bisa menyumbat aliran darah menuju otak, menyebabkan penurunan suplai oksigen dan nutrisi. Menurut studi dari Mayo Clinic, konsumsi gula dan lemak berlebih selama bertahun-tahun bisa meningkatkan risiko Alzheimer dan demensia di usia lanjut. Ciri-ciri pola makan yang harus diwaspadai. Sering ngemil makanan manis atau gorengan. Makan tanpa perhatikan porsi. Jarang konsumsi buah dan sayur. Tidak minum air putih cukup. Lebih banyak minuman manis. Tidak mengecek kadar gula dan kolesterol secara rutin. Bu Suminah mulai merasa ingatannya melemah saat beliau lupa resep yang sudah ia hafal sejak puluhan tahun. Bahkan lupa jalan pulang saat pulang dari warung. Bagaimana pola makan yang sehat untuk otak? 1. Kurangi konsumsi gula pasir. Ganti dengan buah segar sebagai cemilan. 2. Batasi makanan berminyak seperti gorengan. Ganti dengan rebus atau kukus. 3. Perbanyak makanan tinggi omega 3 seperti ikan laut, kacang-kacangan, dan alpukat. 4. Minum air putih minimal 6-8 gelas per hari. 5. Perbanyak sayur hijau dan buah-buahan yang kaya antioksidan seperti apel, pisang, dan bayam. Kisah inspiratif. Pak Sairin, 70 tahun, dulunya penggemar berat kue bolu dan es teh manis. Setelah stroke ringan dan disarankan dokter untuk mengubah pola makan, beliau mulai rutin konsumsi jus buah segar dan ikan kukus. Sekarang, ingatannya kembali tajam, bahkan bisa memimpin yasinan di masjid setiap Kamis malam. Nasihat para ahli dan sesepuh, kata Dr. Yuniarti, dokter gizi lansia. Apa yang kita makan hari ini, menentukan kemampuan berpikir kita 5 atau 10 tahun ke depan. Dan pesan Mbah Lastri, gorengan boleh seminggu sekali, tapi kasih makan otak tiap hari pakai yang bersih dan bergizi. Bapak Ibu, mari kita rawat otak dengan makanan yang benar. Makan enak itu boleh, asal tahu batasnya. Ingat, makanan bukan cuma untuk perut, tapi juga untuk otak dan masa depan pikiran kita. 5. Tidak pernah melatih otak. Pak Ruslan, 72 tahun, pensiunan kepala sekolah. Dulu beliau terkenal cerdas, bahkan sering diminta jadi penceramah dan juru tulis kampung. Tapi sejak pensiun, ia lebih sering berdiam diri. Kegiatan sehari-harinya hanya makan, tidur, dan menonton berita. Buku-buku yang dulu ia baca kini berdebu. Jadwal ceramah yang dulu padat, sekarang kosong. Saat anaknya bertanya tentang nama guru SD mereka, Pak Ruslan hanya menjawab, "Lupa, siapa ya?" Sahabat lansia yang kami hormati, otak kita seperti pisau. Kalau tidak diasah, lama-lama tumpul. Dan sayangnya, banyak lansia yang mengira bahwa melatih otak itu hanya tugas anak-anak sekolah. Padahal, otak kita justru semakin membutuhkan stimulasi di usia lanjut. Apa itu melatih otak?
Melatih otak bukan berarti harus sekolah lagi atau mengerjakan soal matematika. Melatih otak bisa sesederhana menghafal doa pendek, bermain teka-teki silang, menulis harian, atau menghafal nama tetangga. Setiap aktivitas yang menantang otak untuk berpikir, mengingat, atau belajar hal baru adalah olahraga bagi otak kita. Menurut penelitian dari Alzheimer's Association, lansia yang aktif secara intelektual memiliki risiko penyakit demensia 40% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak pernah melatih otaknya. Tanda-tanda otak yang mulai pasif: sulit mengingat informasi baru, bingung saat melakukan aktivitas rutin, malas berpikir atau menyelesaikan masalah, merasa kosong dan cepat bosan, sulit fokus saat diajak bicara. Bu Marni, 69 tahun, pernah bilang, "Dulu saya hafal 20 nomor HP, sekarang nomor suami sendiri pun saya lupa." Bagaimana cara melatih otak di usia lanjut? 1. Rutin membaca, bisa Al-Quran, cerpen, berita, atau resep masakan. 2. Belajar hafalan baru, doa pendek, lagu lama, atau ayat harian. 3. Menulis catatan harian, pesan untuk cucu, atau puisi nostalgia. 4. Main permainan sederhana, teka-teki silang, catur, dam-daman. 5. Belajar keterampilan baru, merangkai bunga, belajar teknologi dasar, atau kerajinan tangan. Cerita yang menginspirasi. Bu Wardah, 74 tahun, tiap pagi menulis 1 paragraf di buku hariannya. Ia juga rutin menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Meskipun berjalan pelan, memorinya tajam. Bahkan masih bisa membacakan dongeng untuk cucunya tanpa melihat buku. Melatih otak itu seperti ngobrol sama sahabat lama, ujarnya sambil tersenyum. Nasihat dari ahli dan sesepuh. Dr. Arya, neurolog dari RS Sarjito Yogyakarta berkata, stimulasi kognitif rutin terbukti bisa memperlambat penurunan fungsi otak. Ini bukan hanya teori, tapi sudah terbukti secara klinis. Sedangkan Mbah Ginem, juru masak hajatan di kampung saya, pernah bilang, kalau otak nggak diajak kerja, dia akan tidur. Dan kalau udah tidur lama, susah bangunnya. Jadi, mari kita rawat otak kita dengan aktivitas kecil yang berarti. Karena usia boleh menua, tapi semangat belajar harus tetap menyala. Latih otakmu hari ini, agar ingatanmu tetap menjadi harta di masa tua. Yuk tulis di komentar, insya Allah aku akan latih otakku setiap hari. 6. Mengabaikan tekanan darah dan kesehatan jantung. Pak Warto, 69 tahun, dikenal sebagai orang yang kuat, jarang sakit, selalu semangat berkebun. Tapi suatu hari, saat sedang mencangkul, beliau mendadak pusing dan hampir pingsan. Setelah dicek di puskesmas, ternyata tekanan darahnya 180/100. Tinggi sekali. Yang lebih mengejutkan, ini bukan pertama kalinya. Beliau sering melewatkan minum obat tekanan darah dengan alasan, "Saya masih merasa sehat kok." Sahabat lansia yang kami hormati, banyak dari kita tidak sadar bahwa jantung dan tekanan darah sangat erat kaitannya dengan kesehatan otak. Kalau aliran darah ke otak terganggu, maka sel otak bisa rusak, bahkan mati. Otak kita ibarat mesin canggih. Ia butuh suplai oksigen dan nutrisi yang stabil. Kalau tekanan darah tidak terkontrol, pembuluh darah di otak bisa pecah, stroke, atau tersumbat, iskemia. Dan inilah penyebab utama penurunan daya ingat, kesulitan bicara, bahkan kelumpuhan. Apa hubungan jantung, tekanan darah, dan otak? Setiap detak jantung memompa darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk otak. Kalau tekanan darah terlalu tinggi, maka dinding pembuluh darah bisa rusak. Kalau terlalu rendah, otak kekurangan suplai darah. Keduanya sama-sama berbahaya. Itulah kenapa mengabaikan tekanan darah sama saja dengan mengabaikan kesehatan otak secara langsung. Gejala halus yang sering diabaikan. Pusing mendadak saat bangkit dari duduk. Leher belakang terasa tegang dan berat. Sulit berkonsentrasi. Penglihatan kabur sesekali. Telinga berdenging tanpa sebab. Pak Warto sendiri mulai menyadari risikonya ketika beliau lupa jalan pulang dari sawah. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Apa yang seharusnya kita lakukan? 1. Cek tekanan darah secara rutin minimal sebulan sekali. 2. Minum obat tekanan darah sesuai resep. Jangan skip meski merasa sehat. 3. Batasi konsumsi garam, gorengan, dan makanan berpengawet. 4. Olahraga ringan setiap hari, seperti jalan kaki pagi selama 30 menit. 5. Perbanyak konsumsi sayur hijau dan buah segar.
Kisah menginspirasi. Bu Narti, 65 tahun, dulunya tidak percaya diri karena harus minum obat darah tinggi setiap hari. Tapi setelah rutin cek tensi dan menjaga pola makan, tekanan darahnya stabil. Ia kembali aktif mengikuti senam lansia dan merasa lebih ringan pikirannya. Nasihat ahli dan sesepuh. Dr. Taufik Mahendra, ahli penyakit dalam, menyampaikan, tekanan darah bukan hanya soal jantung, tapi juga tentang menjaga memori dan kesadaran tetap stabil. Sedangkan Pak Damanhuri, tetua RW di kampung saya, berkata, jangan nunggu stroke datang baru minum obat. Mencegah itu lebih murah dan lebih ringan. Jadi, Bapak Ibu, jangan abaikan tekanan darah. Meski tubuh terasa sehat, otak kita bisa diam-diam lemah karena aliran darah yang tidak stabil. Cintai otakmu dengan menjaga jantungmu, karena sehat itu saling berkaitan. Yuk tulis di komentar, insya Allah saya akan jaga tensi dan jantung saya demi otak yang kuat. 7. Berpikir negatif terus-menerus. Bu Rukiah, 71 tahun, sudah bertahun-tahun tinggal bersama anaknya. Tapi meski tinggal satu atap, beliau merasa kesepian. Seringkali ia mengatakan hal-hal seperti, saya ini cuma beban. Atau, anak saya sibuk, pasti malas dengerin cerita saya. Lama-lama, Bu Rukiah jadi lebih sering menyendiri, menangis diam-diam, dan mudah marah. Sobat lansia yang kami hormati, banyak orang mengira bahwa penuaan otak hanya disebabkan oleh makanan, penyakit, atau faktor fisik. Padahal, pikiran dan emosi juga sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan otak. Berpikir negatif, mengasihani diri sendiri, menyimpan marah atau dendam, dan membiarkan kecemasan terus-menerus mengisi hari. Semua itu pelan-pelan meracuni pikiran dan mempercepat penuaan otak. Apa yang terjadi saat kita berpikir negatif terus-menerus? Setiap kali kita berpikir negatif atau merasa stres, otak melepaskan hormon kortisol. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka kortisol bisa merusak koneksi antar sel otak, terutama di area memori, hipokampus, dan pengambilan keputusan, prefrontal cortex. Tak hanya itu, suasana hati yang buruk terus-menerus juga membuat kita malas bergerak, malas bersosialisasi, dan akhirnya makin mempercepat penurunan fungsi otak. Tanda-tanda pikiran negatif yang sudah mengganggu kesehatan otak. Sering menyalahkan diri sendiri berlebihan. Sulit tidur karena banyak pikiran. Merasa cemas atau curiga tanpa sebab. Sulit merasa bahagia atau bersyukur. Mudah lupa dan bingung, terutama saat cemas. Bu Rukiah sendiri mulai kehilangan kemampuan bercerita. Padahal dulu beliau suka menghibur cucunya dengan dongeng sebelum tidur. Cara melawan pikiran negatif dan menjaga otak tetap sehat. 1. Perbanyak bersyukur. Setiap pagi ucapkan 3 hal yang disyukuri hari itu. 2. Jaga hubungan dengan orang sekitar, jangan sungkan menyapa lebih dulu. 3. Berdoa dan berzikir secara rutin, ketenangan hati memperkuat kesehatan jiwa dan otak. 4. Jangan simpan masalah sendiri, curhatlah pada orang yang dipercaya. 5. Ikuti aktivitas yang membawa kegembiraan. Berkebun, merajut, masak, atau kumpul bersama cucu. Kisah yang menginspirasi. Pak Mahmud, 76 tahun, dulunya sering berkata, saya ini sudah tua, tinggal nunggu waktu. Tapi sejak mengikuti majelis zikir mingguan dan mengajar anak-anak mengaji di langgar kecil, ia berubah. Wajahnya cerah, suaranya lantang, dan ia bahkan bisa menghafal surat-surat pendek yang dulu terasa mustahil. Sekarang saya merasa hidup saya berarti, dan ingatan saya pun jadi lebih kuat, ucapnya. Nasihat ahli dan sesepuh. Psikolog lansia, Dr. Rahmawati, menyampaikan, otak yang bahagia adalah otak yang sehat. Perasaan positif bukan cuma membuat hati tenang, tapi juga menjaga koneksi antar sel otak tetap kuat. Mbah Painem, janda sepuh yang tinggal di dusun kecil, berkata, kalau hati kita ringan, pikiran jadi terang. Jangan simpan sedih sendirian. Bagi-bagi sama Allah dan sama orang yang kita percaya. Jadi, mari kita isi hari-hari kita dengan pikiran yang baik, hati yang ikhlas, dan semangat untuk tetap hidup berarti. Karena pikiran yang positif adalah pupuk bagi otak yang ingin tetap muda. Tulis di komentar, saya pilih bahagia dan menjaga pikiranku demi otak yang sehat. Dr. Fatimah Az-Zahra, spesialis geriatrik, pernah menyampaikan, lansia yang tetap aktif secara sosial, spiritual, dan intelektual memiliki risiko demensia yang jauh lebih rendah. Dan Mbah Marto, tetua desa saya, bilang, jangan biarkan umur mengalahkan semangat. Otak tua itu wajar,
Tapi semangat muda harus dijaga. Sobat semua, usia boleh bertambah, tapi kesehatan otak bisa tetap dijaga. Jangan biarkan kebiasaan kecil mencuri ketajaman pikiran kita. Yuk tulis di komentar, insya Allah aku jaga otakku mulai hari ini. Jangan lupa like videonya, share ke teman dan keluarga, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.